Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbil Mustafa dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang menghasilkan, membuahkan berbagai macam amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal waba. Amma ba'da. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataku. La yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua TKN Wilayah Cibarusah beserta pengurus yang lainnya yang saya hormati, Bapak-bapak, para pemuda, saudaraku seiman, seagama, seakidah, yang mudah-mudahan kita selalu berada dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu berada di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menyampaikan umur kita hingga malam ini. Kita sudah berada di malam yang ke-14 di bulan Sya'ban tahun 1442 Hijriah, dan besok merupakan malam nisfu Sya'ban, yaitu malam tanggal 15 di bulan Sya'ban, di mana pada malam itu kata Nabi dalam hadisnya, yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, menaikkan segala amal hamba-hambanya seluruhnya pada malam itu. Tahun terakhir
segala macam amal kebaikan, amal ibadah, amal soleh, termasuk amal-amal yang buruk akan dinaikkan, akan dilaporkan kepada Allah, lalu kemudian akan diganti dengan buku catatan amal yang baru untuk setahun mendatang. Maka seyogyanya di malam Nisfu Sya'ban kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Approach to God, mendekatkan diri kita kepada Allah, melakukan pendekatan kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan amal-amal yang diridhoi oleh Allah, yang disukai oleh Allah. Di antaranya sholat sunnah 100 rakaat yang disebut sholat sunnah khair. Para jamaah ikhwan, awat ada nggak? Awat nggak ada ya? Para jamaah ikhwan yang hadir, akhwat yang di rumahnya masing-masing, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Mari sejenak kita bertafakur, merenungkan, menyimak, memahami, menghayati ayat suci Al-Quran yang terdapat dalam surah keempat An-Nisa, juz yang kelima ayat 59 dan ayat 69. Kedua ayat tersebut berada pada surah keempat An-Nisa juz 5. Yang pertama, mari kita perhatikan ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih ada kelanjutannya, namun saya baca ayatnya sampai di situ saja karena itulah yang akan saya bahas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullaha, taatlah kalian kepada Allah, patuhlah kalian kepada Allah, tunduklah kalian kepada Allah, kerjakan segala perintah Allah. Wa atii'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasulullah, Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sangatlah jelas bahwa dalam ayat ini Allah, Tuhan kita, Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam, memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman agar hendaknya kita taat kepada Allah, juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua macam taat tersebut tidak bisa dipisahkan.
Setiap orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan wajib taat kepada Rasulullah. Apabila umpamanya kita hanya taat kepada Allah saja dan tidak taat kepada Rasulullah alias durhaka kepada Rasulullah, maka resikonya ketaatan kita kepada Allah akan ditolak oleh Allah. Demikian pula kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Rasulullah. Apabila umpama kita hanya taat kepada Rasulullah dan durhaka kepada Allah, maka ketaatan kita kepada Rasulullah akan ditolak oleh Allah. Jadi kedua macam ketaatan tersebut, yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, dua-duanya harus berjalan. Tidak boleh hanya menjalankan salah satunya saja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah, dua-duanya harus berjalan. Tidak boleh hanya mencintai salah satu dari keduanya. Apabila kita hanya cinta kepada Allah dan tidak cinta kepada Rasulullah, kepada Allah cinta tapi kepada Rasulullah berbuat durhaka, maka kecintaan kita kepada Allah ditolak oleh Allah. Demikian pula sebaliknya, kalau kita hanya cinta kepada Rasulullah dan kita tidak cinta kepada Allah, maka kecintaan kita kepada Rasulullah juga ditolak oleh Allah. Baik cinta kepada Allah maupun cinta kepada Rasulullah, dua-duanya wajib dijalankan, dua-duanya wajib dijaga, dipelihara. Jangan sampai di dalam hati kita kecintaan kepada Allah dan Rasulnya hilang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang yang taat kepada Rasulullah, itu artinya dia taat kepada Allah. Karena apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah itu tentu berdasarkan perintah Allah yang Allah wahyukan kepada beliau. Demikian pula setiap orang yang cinta kepada Rasulullah, itu artinya ia telah cinta kepada Allah. Karena dengan mencintai Rasulullah, itu artinya kita mencintai Allah, karena Rasulullah satu-satunya makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau umpama kita hanya cinta kepada Allah, akan tetapi kita berbuat durhaka kepada Rasulullah, membenci Rasulullah, mencaci maki Rasulullah, menghina Rasulullah, membangkang kepada Rasulullah, menyakiti hati Rasulullah, membuat Rasulullah menangis atas perbuatan kita yang kita lakukan terhadap keluarganya, terhadap anak cucunya, terhadap keturunannya, maka kecintaan kita kepada Rasulullah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, setiap kita orang yang beriman wajib, satu, cinta kepada Allah, dua, cinta kepada Rasulullah, tiga, cinta kepada keluarga Rasulullah, empat, cinta kepada anak cucu Rasulullah, lima, cinta kepada zuriyah Rasulullah, keturunan Rasulullah, yaitu para habaib, dan kita wajib cinta kepada para ulama sebagai pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada artinya kita mengatakan cinta kepada Allah kalau kita tidak cinta kepada ulama. Tidak ada artinya sama sekali kita mengatakan cinta kepada Allah kalau kita mencaci maki, mencela, menghina, menyakiti, menjolimi keturunan Rasulullah.
Tidak ada artinya kita mengatakan cinta kepada Allah kalau kita tidak cinta kepada anak cucu Rasulullah, tidak cinta kepada keluarga Rasulullah. Bahkan sholat kita akan menjadi sia-sia. Ibadah kita yang kita lakukan apapun itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak mencintai Rasulullah dan keluarganya dan anak cucunya dan keturunannya. Yuk kita lihat. Setiap orang Islam yang melakukan sholat, apakah itu sholat sunnah dan ataukah itu sholat fardu, sholat wajib, di dalam sholatnya pada waktu ia melakukan tahiyat akhir itu hukumnya wajib bersolawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya. Kalau umpama pada waktu tahiyat akhir, pada waktu tasawuf akhir, kita tidak membaca sholawat kepada Nabi dan kepada keluarganya, sholat kita enggak sah secara hukum fikih. Sholat kita enggak akan diterima oleh Allah. Sebanyak apapun kita melakukan sholat. Dalam sebuah hadis, baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, beliau telah bersabda, la sholata liman lam yusalli bihi alayya wa ala ahli baiti. Tidak sah sholat, tidak dianggap mengerjakan sholat, tidak ada sholat yang kau lakukan. Liman lam yusalli bihi alayya wa ala ahli baiti, bagi orang yang di dalam sholatnya, yaitu pada waktu tahiyat akhir, dia tidak bersolawat kepadaku dan kepada keluargaku. Makanya kita wajib pada waktu tahiyat akhir, kita wajib bersolawat kepada Rasulullah dan kepada keluarganya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau ini tidak dibaca, sholat kita sebanyak apapun tidak ada artinya. Tapi pelajaran ini bukan hanya sebatas formalitas, harus kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita dalam wujud yang nyata, berbentuk. Kita memuliakan keluarga Rasulullah, memuliakan anak cucu Rasulullah, memuliakan keturunan Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering saya sampaikan sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Jabul Kabir, di mana baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Lau anna rajulan shalla wa shawwa safana baina rukni wal maqam, summa mata mubghidhan li ahli baiti illa dakhalan nar." Jika seandainya seseorang rajin sholatnya sampai jidatnya hitam dan rajin puasanya sampai badannya kurus, tiap tahun menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, kemudian ia mati dalam keadaan di hatinya membawa kebencian kepada keluargaku, kata Nabi, illa dakhalan nar, melainkan dia pasti akan masuk neraka dan akan menjadi ahli neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min. Tolong dipahami apa yang saya sampaikan. Hal ini jangan dianggap sepele, jangan dianggap bukan sesuatu yang penting. Penting kita menjaga kecintaan kita kepada dzurriyyah Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah, kepada para habaib, kepada anak cucu Rasulullah, kepada keluarga beliau. Karena walaupun kita ngaku cinta Rasulullah, tapi kita menyakiti, menghina, mencaci maki, menjolimi keluarga beliau, anak cucu beliau,
Asy-Syura juz 25 ayat 23. Coba Sultan taqaddam ila amam. Please to the front. Khudil Quran. Iftah. Surah Asy-Syura. Surah 42. Surah 42. Surah 42 ayat berapa tadi? Ayat 23 ya? 23, baik. Ayat 23. Tolong dibacakan Sultan. Ini aja nih. Surah Asy-Syura, surah 42, juz 25 ayat 23. Minta Qul la as'alukum, dari Qul la as'alukum sampai fil qurba. Nah, dari sini sampai ini. Pakai tahun dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Sekali lagi ulangi. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Ya, setelah. Sadaqallahul azim. Qul, katakanlah oleh Muhammad, la as'alukum, aku tidak meminta kepada kamu, alaihi, atasnya, yakni atas Rasulullah, ajron, akan pahala, akan upah, illa, melainkan al mawaddata, kasih sayang, il kurba, di dalam keluarga Rasulullah. Rasulullah sangat besar jasanya bagi seluruh umat Islam. Sudah berapa ribu miliar, sudah berapa triliun, jutaan triliun umat manusia yang menganut agama Islam. Itu jasanya Rasulullah. Beliau korbankan waktunya. Beliau berdakwah pagi, siang, malam, sore, tidak mengenal waktu. Beliau tinggalkan keluarganya hanya untuk menyelamatkan umat manusia dari api neraka. Beliau banting tulang peras keringat. Beliau dicaci maki, dihina, dicemoohi, bahkan berkali-kali akan dibunuh. Katakan Muhammad kepada umat manusia bahwa engkau tidak meminta upah dari perjuangan engkau, cuma engkau minta upah muliakan keluarga Rasulullah. Hanya itu aja. Kasih sayang kita sebagai orang-orang beriman kepada keluarga Rasulullah, kepada anak cucu Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah, hanya itu yang diminta oleh Rasulullah. Rasulullah tidak meminta jabatan, tidak meminta pangkat, tidak meminta harta, cuma satu, Rasulullah minta keluargaku jaga, jangan dihina. Cuma itu aja. Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan syafaat di hari kiamat ketika kita mengatakan, ya Rasulullah isfa' lana yaumil qiyamah, ya Rasulullah berikanlah syafaatmu kepadaku di hari kiamat ini. Apakah umatku? Ya, aku umatmu ya Rasulullah, aku cinta kepadamu, aku banyak bersalawat kepadamu ketika aku hidup dalam dunia. Pernahkah engkau menyakiti anak cucuku, keluargaku, keturunanku? Paling karena kita merasa pernah, kita nggak bisa jawab. Rasulullah paham dengan diamnya kita, berarti engkau pernah menyakiti keturunanku. Pergi, Rasulullah nggak memberikan syafaat pada kita. Sementara di hari kiamat hanya Rasulullah yang diharapkan syafaatnya,
manusia di hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, jangan dianggap sepele masalah ini. Para jamaah itu, bahkan keimanan kita tidak sempurna. Bahkan yang paling mengkhawatirkan, paling mencemaskan, keimanan kita ditolak oleh Allah kalau kita sampai berani mencela, menghina, mencaci maki, bahkan menjolimi keturunan Rasulullah, anak cucu Rasulullah, keluarga Rasulullah. Khawatir iman kita ditolak oleh Allah. Sebab ada hadis yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa ahli ahabba ilaihi min ahlihi wa ikrati ahabba ilaihi min ikratihi wa dzurriyyati ahabba ilaihi min dzurriyyatihi. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku Rasulullah utusan Allah lebih ia cintai daripada ia mencintai dirinya sendiri, keluargaku lebih ia cintai daripada ia mencintai keluarganya sendiri, anak cucuku lebih dicintainya daripada ia mencintai anak cucunya sendiri, dan keturunanku yaitu para habaib lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai keturunan sendiri. Jadi kita harus malu ngaku beriman kalau kita nggak bisa memuliakan keturunan Rasulullah. Malu kita ngaku orang beriman kalau kita nggak bisa menghormat, memuliakan keturunan Rasulullah, para habaib, anak cucu beliau, keluarga beliau. Malu kita, nggak pantas kita mengaku orang beriman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kan kita tahu dalam hadis dikatakan, ini yang terakhir, jam 10:30 lewat 9. Jadi ini sama-sama lama. Tadi baca manqobahnya lebih dari 1 lama. Jadi saya pun jadi kebawa pengen lama nih. Biasa kan manqobah hanya satu manqobah. Tadi kalau nggak salah 3 ya. Ya 3 Ustaz ya. 2. Jadi saya kebawa Ustaz jadi pengen lama. Saya nggak mau kalah juga nih. Iya, nyantai aja. Nggak apa-apa, nggak tidur juga, yang penting sehat daripada tidur mau sakit dulu. Nggak usah takut sakit. Udah, serahkan saja sama Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir. Yang terakhir, bahwa kita sebagai umat, mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan sangat amat mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat, maka yuk kita jaga kecintaan kita kepada beliau, kepada keluarganya, kepada anak cucunya, kepada keturunannya, kepada para habaib, kepada pewarisnya yaitu para ulama. Dan yang terakhir sekali yang ingin saya sampaikan adalah bahwa antara kecintaan kita kepada Rasulullah dan keluarganya serta keturunannya itu sangat erat kaitannya dengan keimanan kita. Jadi walaupun kita rajin ibadah, tapi kalau kita nggak bisa memuliakan, nggak bisa menghormati, malah justru menyakiti keturunan beliau, anak cucu beliau, keluarga beliau, itu ibadah kita sia-sia. Maka wajib kita menjaga kecintaan kita kepada mereka. Rasulullah SAW akan memberikan syafaatnya kepada umatnya yang cinta kepada beliau, kepada umatnya yang cinta kepada keluarga beliau, kepada umatnya yang cinta kepada anak cucu beliau, kepada umatnya yang cinta kepada keturunan beliau, dan kepada para pewaris beliau.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan selalu menanamkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada beliau, keluarganya, anak cucunya, keturunannya, dan pewarisnya. Salah satu di antara tandanya orang yang cinta kepada Allah apa? Zikrullah, berzikir kepada Allah. Dalam hadis diterangkan, alamatuhu billah hubbu dzikrillah. Tandanya orang yang cinta kepada Allah, dia cinta atau dia suka berzikir kepada Allah. Lalu bagaimana ada orang yang rajin berzikir kepada Allah, tapi di hatinya dia membenci keluarga Rasulullah, di hatinya dia membenci anak cucu Rasulullah, di hatinya dia membenci keturunan Rasulullah, bahkan dia sampai berani mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dikatakan kepada keluarga Rasulullah, kepada anak cucunya, kepada keturunannya. Kita kembali pada keterangan yang tadi, kecintaan kita kepada Allah ditolak kalau kita membenci Rasulullah dan keluarganya dan keturunannya. Karena tidak dikatakan cinta kepada Rasulullah kalau kita enggak mencintai keluarganya. Tidak dikatakan cinta kepada Rasulullah kalau kita enggak mencintai anak cucunya. Tidak dikatakan cinta kepada Rasulullah kalau kita enggak mencintai keturunan beliau. Tidak dikatakan cinta kepada Rasulullah kalau kita enggak mencintai pewaris beliau, yaitu para ulama. Tandanya orang yang cinta kepada Allah suka berzikir, tapi di hatinya dia membenci Rasulullah, keluarganya, anak cucunya, keturunannya, pewarisnya. Enggak ada artinya itu zikir. Nauzubillah min. Yuk kita implementasikan zikir kita la ilaha illallah dalam bentuk menjaga kecintaan kita kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada anak cucunya, kepada keturunannya, kepada para ulama. Zikir kita jangan hanya sebatas di lisan, tapi diterjemahkan dalam perbuatan, diimplementasikan. Karena zikir yang kita jalankan bukan zikir formalitas, tapi zikir monoloyalitas yang harus diimplementasikan, diterjemahkan dalam bentuk sikap, perilaku, ucapan, dan perbuatan serta tindakan memuliakan kepada Rasulullah, keluarganya, anak cucunya, keturunannya, dan para ulama. Lah dari mana kita bisa paham agama kalau bukan dari ulama? Ulama dari mana bisa paham agama kalau bukan dari Rasulullah? Kita jangan sombong kepada Rasulullah. Emang siapa kita? Demikian barangkali semakin lama saya semakin panas. Saya takutnya saya nggak bisa mengendalikan diri, tahu-tahu badan saya udah terbang ke atas. Ada yang angkat badan saya nanti. Ya tolong dipahamilah apa yang saya sampaikan. Ini kita wajib menjaga kecintaan kita, supaya kecintaan kita kepada Allah diterima oleh Allah. Yuk jaga kecintaan kita kepada Rasulullah, supaya kecintaan kita kepada Rasulullah diterima oleh Rasulullah dan Allah. Jaga kecintaan kita kepada keluarga beliau, kepada anak cucu beliau, kepada keturunan beliau, kepada pewaris beliau, yaitu para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirnya para jamaah yang mulia, ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, mari kita akhiri, kita tutup acara zikir. Acara manaqib Sultanul Auliya Rasul Aqdam Qutbul Alamin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa tasallallahu sirrah pada malam ini kita tutup dengan ucapan alhamdulillah.